Langit mendung sore itu tak menghalangi langkah Raka menuju halte kampus. Payung biru tua di tangannya terasa tak berguna saat matanya menangkap sosok gadis dengan sweater abu-abu yang berdiri sendirian di bawah rintik hujan. Rambutnya sedikit basah dan dia terlihat sedang memeluk buku erat-erat. "Payungnya boleh untuk berdua?" tanya Raka dengan senyum canggung. Gadis itu menoleh, matanya jernih dan ada kehangatan di balik wajah datarnya. "Kalau kamu nggak keberatan," itulah pertama kalinya Raka mengenal Alia, mahasiswa jurusan sastra yang gemar menulis puisi. Percakapan mereka ringan, tapi terasa dalam. Hujan sore itu menjadi awal dari banyak cerita. Hari-hari berikutnya mereka mulai terbiasa bertemu. Di perpustakaan, kantin, bahkan hanya sekadar duduk di bawah pohon rindang dekat fakultas. Pelan-pelan, mereka saling terbuka tentang mimpi, momen masa lalu, dan ketakutan yang tak bisa mereka ucapkan pada orang lain. Dan suatu sore, saat hujan turun lagi, di tempat mereka pertama kali bertemu, Raka menggenggam tangan Alia. "Boleh aku jatuh cinta padamu?" bisik Raka. Alia tersenyum, menatap langit. "Asal kamu siap kalau suatu hari harus mengingat ini hanya sebagai kenangan." Kata-kata Alia malam itu membuat Raka semakin ingin mengenalnya lebih dalam. Mereka menghabiskan hari-hari dengan menulis puisi bersama, mendiskusikan film favorit, bahkan berbagi mimpi tentang masa depan. Di balik wajah cerianya, Alia menyimpan dunia yang tak mudah dimasuki orang. Ayahnya, seorang dosen senior, sangat keras dalam mendidik dan punya standar tinggi tentang siapa yang layak mendampingi putrinya. Tapi Raka tidak peduli. Baginya, mencintai Alia adalah hal paling tulus yang pernah ia rasakan. Suatu malam Raka memberanikan diri mengenalkan Alia pada ibunya. Alia gugup, tapi sambutan hangat sang ibu membuatnya merasa diterima. Di malam itu pula, Raka berjanji, "Aku akan memperjuangkan kamu, apapun yang terjadi." Alia mengangguk meski matanya masih menyimpan ragu. Di antara hujan yang turun malam, mereka saling berpelukan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, diam-diam langit mulai merencanakan badai. "Putuskan dia, Alia. Ayah tidak ingin kamu berakhir dengan orang yang tidak jelas masa depannya." Kata-kata itu membekas dalam benak Alia selama berhari-hari. Ayahnya menolak Raka mentah-mentah setelah tahu latar belakangnya hanya anak dari single parent yang bekerja serabutan. Bagi ayahnya, Raka adalah pilihan yang salah. Alia tak langsung bicara pada Raka. Ia mencoba meyakinkan ayahnya diam-diam, mencoba menjelaskan bahwa cinta bukan tentang status. Tapi yang ia dapatkan hanya penolakan dan ultimatum. Raka mulai merasa ada yang berubah. Pesan-pesan Alia tak sehangat dulu. Waktu bersama mulai berkurang. Dan suatu hari, saat hujan turun seperti biasa, Raka berdiri menunggu di halte tempat mereka biasa bertemu. Alia tak datang. Saat akhirnya mereka bertemu, Raka menatapnya dengan mata penuh tanya. "Apa aku nggak cukup buat diperjuangkan?" Alia menunduk. "Aku lelah. Aku tidak ingin kamu membenci ayahku, Raka. Tapi, kamu membiarkan dia membenci aku." Pertengkaran kecil itu menjadi yang pertama, dan menyakitkan. Alia merasa berada di antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Ia mencintai Raka, tapi tak ingin kehilangan keluarganya. Raka, di sisi lain, merasa perjuangannya tak diimbangi oleh keinginan Alia untuk tetap bersamanya. Ia menulis puisi, mencoba melukiskan perasaannya, tapi setiap bait terasa hampa. Mereka mulai jarang bertemu. Tak ada lagi diskusi film, tak ada lagi tawa saat membaca puisi. Yang tersisa hanya pesan singkat yang tak pernah dijawab, dan janji-janji yang tak ditepati. Hujan tetap turun, tapi kali ini tak ada yang berteduh bersama. Payung biru itu tetap utuh, tapi tak ada yang menggenggam tangan di bawahnya. "Aku akan bicara langsung pada ayahmu," ucap Raka dengan mantap. Alia hanya menggeleng. "Kamu nggak tahu sekeras apa beliau, kamu akan tersakiti. Biar, asal kamu tahu aku serius."
Pertemuan itu terjadi. Raka datang dengan sopan, membawa niat baik, tapi semua yang ia sampaikan seolah terbentur tembok. Cinta tanpa masa depan itu naif, kata ayah Alia. Raka pulang malam itu dengan hati remuk. Tapi lebih dari itu, ia merasakan bahwa Alia mulai goyah. Ia tak lagi yakin apakah gadis itu benar-benar ingin bersamanya atau hanya terjebak dalam kenangan awal mereka. Beberapa hari kemudian, Alia mengirim pesan pendek. Maaf Rak, mungkin ini saatnya kita berhenti. Pesan itu membuat Raka duduk berjam-jam di taman, tempat mereka dulu menulis puisi. Hujan turun pelan, seperti ikut bersedih. Raka menulis surat. Bukan untuk Alia, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta tak selalu bisa dimenangkan dengan niat baik saja. Ada hal-hal yang tak bisa dilawan, sekeras apapun usaha yang diberikan. Alia tak pernah membalas pesan-pesan Raka setelah itu. Tak ada penjelasan, tak ada kata perpisahan yang layak. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kenangan yang tak kunjung pudar. Payung biru itu ia simpan, bersama dengan buku puisi yang tak pernah rampung. Musim hujan kembali datang. Raka berdiri di halte yang sama, dengan payung yang sama, tapi sendiri. Ia bukan lagi mahasiswa. Waktu telah berlalu, tapi kenangan akan Alia masih hidup dalam setiap hujan yang turun. Suatu kali, ia melihat sosok yang familiar lewat. Rambut panjang, langkah pelan, dan mata yang sama. Mereka saling tatap. Tak ada kata, hanya senyuman tipis. Raka tahu, cinta mereka tak berhasil dimiliki, tapi akan selalu ada di setiap rintik hujan yang jatuh. Dan ketika hujan turun sore itu, Raka membuka payung birunya. Ia menulis satu kalimat di buku puisinya, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengingat. Dan aku akan selalu mengingatmu di bawah hujan